Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri Johanda dari Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, NIM 21 12 11 889 dari Lokal 1C, Prodi S1 Keperawatan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan teori kebenaran Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Pengertian ilmu. Perkembangan ilmu amat pesat sejak revolusi pemikiran yang membawa dampak pada revolusi industri di Eropa. Pada abad 18-21, perubahan dan perkembangan pada pemikiran keilmuan itu bukanlah suatu saat yang datang mendadak, melainkan telah diawali oleh berbagai pemikiran pada filsuf jauh sebelumnya. Diawali oleh Robert Bacon 1274 sampai 1292, kemudian dilanjutkan oleh Francis Bacon 1561 sampai 1626, telah mengembangkan metode industri yang pada saatnya menjadi metode kuantitatif. Perkembangan pemikiran ini mendapat corak sebagai pemikiran keilmuan yang dilihat setelah metode induktif yang kemudian berkembang menjadi metode eksperimen. Pada abad 18 yang mencapai puncak pada abad 21, pemikiran keilmuan yang mulai menjadi pemikiran para filsuf. Pada abad ini mulai berkembang secara profesional oleh para ilmuwan. Ilmu kealaman yang semula merupakan filsafat alam, setelah menentukan metode ini kemudian memisahkan diri dari induknya, yaitu filsafat, yang di waktu kemudian diikuti oleh cabang ilmu lainnya. Ilmu sebagai hasil atau produk Suerjono Suemarjo 1983, bab 1, memberikan 3 penafsiran yang dapat diberikan terhadapnya. Penafsiran pertama, istilah ilmu dapat disamakan pengertiannya dengan istilah Belanda, wetenschap. Jika diartikan secara demikian, berarti bahasa istilah ilmu itu mendapatkan isi pengertian yang seluas-luasnya. Karena mencangkup segenap pengetahuan yang manapun juga yang tersusun atau terkumpul sejak sistematis. Dalam ini termasuk juga segenap pengetahuan yang biasanya digolongkan ke dalam apa yang tidak termasuk dalam istilah scan, yang biasanya diartikan sebagai ilmu teorik atau positif. Penafsiran yang kedua, istilah ilmu dapat juga diartikan sebagai apa yang dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan istilah scan. Jika orang menggunakan istilah scan, maka lazimnya jika orang menggunakan istilah itu, maka lazimnya yang termasuk di dalamnya hanyalah pengetahuan yang tersusun secara sistematis, yang bahannya terdapat di luar diri manusia, yaitu kenyataan objektif atau hal yang bersifat empiris, atau hal yang bersifat positif. Penafsiran yang ketiga, istilah ilmu dapat juga dipakai untuk menunjukkan pada sekumpulan pengetahuan yang sesungguhnya sudah siap dipakai atau diupload scan. Dalam hal ini orang sekali juga menggunakan istilah dalam bahasa Inggris pipeline. Metode dan perkembangan ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuannya diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses untuk menentukan pengetahuan yang dipercaya terdiri atas beberapa langkah tertentu yang kait-mengait satu dengan yang lain secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sistem antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan metode berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliabel. Penalaran induktif adalah penalaran yang berpangkalan tolak dari premis yang bersifat induktif atau proposis otomik. Penalaran induktif ini bertolak dari premis yang khusus disintesiskan untuk diambil satu kesimpulan yang bersifat umum.
Jujun Sumatri 1981-10-12 juga menekankan adanya pemakaian metode pemikiran secara rasional dan pemikiran secara empiris dalam metode keilmuan. Menurut berpikir secara rasional yang berdasarkan paham rasionalisme, sebenarnya ide tentang kebenaran sudah ada. Pikiran manusia dapat mengetahui ide tersebut, namun tidak menciptakan dan tidak pula mempelajari lewat pengalaman. Dengan demikian, ide tentang kebenaran yang menjadi dasar pengetahuan diperoleh lewat pemikiran secara rasional, terlepas dan pengalaman manusia. Sistem pengetahuan dibangun secara koheren di atas landasan pernyataan yang sudah pasti. Menurut metode pemikiran empirisme, pengetahuan ini tidak ada secara a priori di benak manusia, tetapi harus diperoleh dari pengalaman. Gabungan antara pendekatan rasional dan empiris dinamakan metode keilmuan rasional, memberikan rangka pemikiran yang koheren dan logis, sedangkan empirisme kerangkaan menguji dalam memastikan kebenaran. Kedua metode ini yang dipergunakan secara namis menghasilkan pengetahuan konsisten, sistematis, serta dapat diandalkan sebab pengetahuan tersebut telah teruji secara empiris. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sifat filsafat. Sistem filsafat harus bersifat koheren. Metode bersifat mendasarkan atau sampai ke hakiki dan keadaan kebenarannya bersifat spekulatif. Atau dengan kata lain, sistem filsafat itu merupakan suatu banggaan konstitusional yang bersifat rasional yang mempunyai ciri bersifat menyeluruh, koheren, mendasar, dan spekulatif. Sistem kefilsafatan manusia Notonagoro seperti telah dikemukakan di atas bawah sistem filsafat itu merupakan bangunan konstitusional yang bersifat rasional yang mempunyai ciri objektif bersifat menyeluruh, koheren, mendasarkan dan spekulatif. Teori kebenaran Pancasila. Dalam lingkungan pembincangan filsafat, sistem filsafat Pancasila harus memenuhi 3 teori kebenarannya, yaitu teori kebenarannya, koherensi, korespondensi, dan pragmatik, sehingga sistem filsafat Pancasila menjadi tangguhan dihadapkan sistem filsafat yang lain. Yang pertama, teori koherens, 2, teori korespondensi, yang ketiga, teori pragmatik. Kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Manusia tidak pernah puas terhadap pengetahuan yang telah diperoleh dalam arti pengetahuan sehari-hari yang tidak membawa perubahan yang besar. Dengan demikian, manusia hanya merasa bahwa pengetahuan adalah subkelas kepercayaan yang benar dan selalu benar. Oleh karena itu, manusia ingin mencari kepuasan melalui pembahasan yang lebih mendalam terhadap adanya gejala yang ajang. Dalam hal ini, manusia merasa bahwa ilmu adalah suatu yang merupakan hasil usaha manusia untuk memperadab dirinya. Dalam rangka memenuhi hasrat ingin tahunya, manusia merasa bahwa dengan ilmu akan memperoleh kebenaran yang lebih meyakinkan daripada kebenaran lewat pengetahuan biasa saja. Pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam hal ini, pengembangan ilmu di Indonesia terkait dengan jati diri bangsa Indonesia, yaitu Pancasila, teori kebenaran. Pancasila seperti sudah dikembangkan di atas dipakai untuk melengkapinya. Hal ini tidak bertentangan dengan aspek ilmu, lebih-lebih pengembangan dan masa dalam ilmu di Indonesia. Seperti telah diketahui bahwa ilmu untuk mencapai kebenaran melalui langkah metodisnya, yakni penentuan masalah, penerapan kerangkaan masalah, perumusan hipotensi, verifikasi hipotensi, dan teori ilmiah. Bagi pandangan teori kebenaran Pancasila, sebenarnya teori ilmiah kebenaran yang ingin dicapai oleh ilmu. Seharusnya bukan hanya semata-mata memenuhi kriteria koheren dan korespondensi saja, tetapi juga sekaligus programatis berfungsi bagi manusia. Baiklah,
Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.